begitu. Justru seluruh pemain punya peran yang sangat penting di tubuh Persib pada saat ini. Semuanya punya kontribusi, semuanya punya peran yang sangat penting di setiap dari pertandingan satu ke pertandingan lainnya. Ini yang membuat Persib kemudian seperti memiliki dua tim begitu ya, memiliki dua tim yang siapapun diturunkan ternyata hasilnya sangat positif buat mereka. Halo, selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga Bung Kesit. Ya deh Bung Kesit, Persib Bandung kalau dibilang sama fansnya udah 99% OTW juara Super League musim ini. Padahal secara squad mereka merombak total pemain asing. Ini kalau menurut Bung Kesit, apa sih kunci Bojan Hodak bisa meracik skuadnya dengan komposisi yang sebenarnya baru bisa dibilang? Iya, kalau kita flashback lagi ya ke belakang, memang ketika Persib melakukan perubahan khususnya kepada pemain asing mereka ya, misalnya hijrahnya New Kuipers ke Dewa United, kemudian David da Silva, Ciro Alves ke Malut United, memang sempat membuat was-was begitu ya, apakah kemudian Persib tanpa ketiga pemain ini akan bisa bersaing lebih jauh lagi ya. Tapi ternyata anggapan atau prediksi bahwa Persib tidak bisa berbuat banyak ya, atau tidak bisa bersaing lagi di Liga atau di Super League dengan pemain-pemain barunya ternyata kan meleset. Ketika Bojan Hodak tetap berada di Maung Bandung, kemudian juga hadir pemain-pemain baru, sebut saja lah misalnya hadirnya Tom Hey, Eliano Reinders, kemudian ada Ricardi, kemudian ada Barba, ya kan, ada Guillermo Ceca, kemudian juga ada William Barros, kemudian juga ada Berguinho. Ternyata Persib justru tampil begitu garang ya. Saya kira ini tidak lepas dari kejeniusan Bojan Hodak ya dalam meramu timnya. Dia tahu apa yang dibutuhkan Persib setelah menangani tim Maung Bandung ini selama 2 musim gitu. Dia tahu apa yang harus diperbaiki supaya Persib lebih kuat lagi ya dalam persaingan di musim 2025-2026. Dan ternyata terbukti ya, Persib selalu berada di peringkat atas ya. Bahkan sejak putaran kedua ya, dari pekan ke-17 setelah mereka di putaran pertama kan sempat bersaing dengan Borneo di perebutan 1-2, kemudian ada Persija juga yang sempat menyodok di peringkat kedua. Ternyata setelah di pekan ke-17 sampai pekan ke-33, Persib ya, dominasi Persib betul-betul luar biasa. Mereka tidak pernah bergeser dari peringkat ke-1 ya, peringkat kedua dan ketiga justru menjadi persaingan antara Borneo dan Persija, dan saat ini tinggal Borneo saja yang menguntit di posisi kedua di bawah Persib dan masih berpeluang untuk merebut juara ya di title race di musim ini. Borneo masih menjadi ancaman buat Persib karena bisa saja ya, dalam sepak bola apapun bisa terjadi begitu. Tapi kalau kita lihat tren dari penampilan Persib hingga di pekan ke-33 lalu ketika mereka berhasil meraih kemenangan 2-1 atas tuan rumah PSM, memang betul 99% gelar juara sudah menjadi milik Persib begitu. Iya, Bung Kesit, kalau misalnya musim lalu kan banyak dibilang Persib ini digendong nama-nama seperti Tyrone Del Pino, gol-golnya David da Silva, dan juga lesatannya Ciro Alves. Nah, sementara musim ini kayaknya belum ada kayaknya nggak ada pemain yang terlalu menonjol. Apakah ini sebuah perubahan taktikal dari Bojan Hodak? Iya, saya sepakat betul. Memang di Persib tidak ada pemain yang menonjol ya, karena skuad yang dimiliki Persib pada musim ini itu semuanya merata, ya. Semuanya mendapatkan bagian yang sama dalam penampilan Persib, baik pada penampilan di Super League maupun pada saat mereka tampil di ACL ya, di Asian Champions League 2, walaupun Persib pada akhirnya tersingkir gitu ya setelah kalah dari Ratchaburi. Tapi kalau kita lihat secara umum, pemain-pemain yang ada di Persib memang semuanya mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Tidak ada pemain yang menonjol ya, tidak ada pemain yang kemudian menjadi star gitu. Tadinya kan ketika ada nama Tom Hey
masuk di skuad Persib, banyak yang menduga bahwa inilah calon bintang baru Persib begitu, pasti penampilannya akan menonjol, apalagi dia pemain timnas juga ya, pemain naturalisasi. Tapi ternyata kan tidak begitu. Justru seluruh pemain punya peran yang sangat penting di tubuh Persib pada saat ini. Semuanya punya kontribusi, semuanya punya peran yang sangat penting di setiap dari pertandingan satu ke pertandingan lainnya. Ini yang membuat Persib kemudian seperti memiliki dua tim begitu ya, memiliki dua tim yang siapapun diturunkan ternyata hasilnya sangat positif buat mereka begitu. Nah, Bung Kasit, kalau kembali bicara soal Coach Bojan Hodak nih yang jadi faktor utama penting di balik kesuksesan Persib Bandung dalam 3 musim terakhir ini nih. Ini apa sih yang bisa ngebedain Coach Bojan dengan pelatih-pelatih Persib sebelumnya hingga bisa sesukses sekarang ini sih menurut Bung Kasit? Ya, pertama begini, pelatih-pelatih dari Eropa Timur itu ya, seperti dari Kroasia, Serbia, itu memang punya karakter yang kuat gitu. Saya punya pengalaman pribadi ketika menangani klub di Solo ketika itu ya. Saya menghadirkan pelatih dari Serbia yang merupakan tetangganya Kroasia begitu ya. Itu memang rasa ingin menangnya itu sangat tinggi ya. Sangat serius gitu, dingin gitu. Kita bisa lihat kok dari ekspresi-ekspresi yang diperlihatkan Bojan Hodak ya ketika dia melatih, kemudian pada saat dia berada di pinggir lapangan memimpin para pemainnya bertanding ya. Itu kan kelihatan sekali bagaimana ekspresinya, bagaimana gestur-gesturnya itu membuat para pemain betul-betul seperti mendapatkan perhatian yang begitu tinggi begitu ya dari pelatihnya. Belum lagi di locker room. Ya, ini juga menjadi situasi-situasi yang sangat penting, situasi yang sangat krusial untuk mengubah sebuah permainan ketika tim mengalami stagnan misalnya di babak pertama, atau tim sudah unggul di babak pertama, kemudian harus bagaimana harus mempertahankan, bagaimana harus kembali meraih atau menciptakan gol misalnya, atau dalam posisi terjepit, posisi tertinggal, bagaimana kemudian bisa mengubah permainan di babak kedua untuk kemudian meraih kemenangan. Ini ya pelatih asal Eropa Timur seperti Kroasia, Bojan Hodak itu memang karakteristiknya luar biasa, dan dia mampu menjadi motivator bagi para pemain dan melihat bagaimana kemudian pertandingan yang dimainkan oleh timnya mengubah strategi ketika tim mengalami masa-masa atau situasi-situasi sulit yang tidak bisa dipecahkan di babak pertama misalnya seperti itu. Dan saya melihat inilah kelebihan yang dimiliki Bojan Hodak. Ketika 2 kali memimpin Persib, dia semakin tahu ya. Dia semakin paham bagaimana iklim sepak bola Indonesia. Dia semakin tahu bagaimana kelemahan dari tim-tim yang akan dihadapi di Super League ya. Jadi ya menurut saya sangat tepat sekali ketika Persib kemudian tetap mempertahankan Bojan Hodak untuk kembali melatih di musim 2025-2026. Nah, ini kan tadi Bung Kasit sedikit geser nih ya. Tadi Bung Kasit bilang pelatih-pelatih Eropa Timur. Kita kan sering melihat pelatih Eropa Timur juga di Indonesia ya. Ada Ivan Kolev kalau nggak salah waktu itu di sini. Nah, apakah memang gaya-gaya pelatih Eropa Timur nih cocok dengan pemain Indonesia? Karena kita juga pernah melihat ada pelatih dari Eropa Barat seperti Thomas Doll yang ternyata tidak begitu sukses di Indonesia. Apakah memang pelatih Eropa Timur ini lebih cocok sama Indonesia gitu? Kalau untuk Indonesia, saya kira pelatih dari Eropa Timur masih sangat cocok ya. Bahkan bisa dibilang pas lah untuk pelatih disiplin ya. Bagaimana kemudian membentuk karakter, membentuk semangat juang para pemain untuk tidak mau kalah di lapangan, tidak boleh menyerah begitu ya. Itu sangat-sangat kental sekali dalam karakter pelatih-pelatih dari Eropa Timur maupun para pemainnya ya. Jadi memang karakter inilah yang kemudian ditularkan kepada para pemain. Kita bisa melihat ya bagaimana kengototan para pemain Persib ketika misalnya mereka tertinggal gitu. Bagaimana kemudian daya juang para pemain Persib ketika mereka berupaya untuk mempertahankan keunggulan atau memenangkan pertandingan ya. Mentalitas ini yang kemudian bisa dibangun, bisa dibentuk ya oleh Bojan Hodak, sehingga para pemain begitu bersemangat, begitu termotivasi ketika ada masukan-masukan yang kemudian diberikan oleh pelatih mereka ya. Satu lagi ya, Bojan Hodak juga tidak menganggap semua pemainnya yang ada di Persib itu sebagai pemain bintang gitu. Di mata dia semuanya sama begitu ya. Ini yang kemudian
kita melihat bagaimana statistik para pemain Persib ya, itu hampir rata-rata pemain-pemain yang reguler diturunkan itu punya andil yang begitu besar. Oke lah, misalnya Andre Jong ya, saat ini menjadi pemain yang mencetak gol terbanyak di Persib dengan 11 gol. Birguinho asisnya ya 10. Kemudian juga Tom Hey, dia juga sukses menciptakan 5 asis 5 gol begitu ya. Kemudian juga terakhirlah ketika Julio Cesar ketika dia tampil ternyata perannya begitu besar ketika menjadi penentu kemenangan di saat-saat kritis ya. Kemenangan lawan PSM itu kan betul-betul kemenangan yang sangat berarti bagi Persib. Dan itu tercipta di injury time oleh pemain yang berposisi sebagai center back ya, tapi ketika ada kesempatan bola mati, Julio Cesar mampu memanfaatkan itu. Belum pemain-pemain lainnya, Barba misalnya, Matricardi misalnya, atau William Barros, semuanya punya peran. Adam Alis ya, Beckham Putra, belum lagi kalau kita bicara penjaga gawang misalnya, Teja Paku Alam. Dia kan tampil begitu luar biasa, bahkan posisinya nyaris tidak tergantikan ya di Persib. Konsistensi yang diperlihatkan oleh Teja Paku Alam ini juga menjadi salah satu faktor Persib begitu tangguh ya di bawah Mistar. Nah, Bung Kesit nih kalau bicara soal Coach Bojan dengan CV-nya yang mentereng, tapi sayangnya kontraknya akan segera berakhir juga nih di Persib Bandung. Menurut Bung Kesit apa yang harus dilakukan Persib Bandung? Apa harus nego sampai ya apapun yang Coach Bojan mau harus diturutin, atau ya udah nggak apa-apa deh kayak cari pelatih lain gitu. Juara, kita cari pelatih lain lah gitu. Tantangan baru. Ya, Bung Kesit gimana nih? Boyan Hodak sudah menjawab tantangan yang diberikan oleh manajemen Persib Bandung ya. Kalau pekan ini mereka bisa atau Persib bisa memastikan gelar juara untuk ketiga kalinya, Persib akan mencatatkan dirinya sebagai klub pertama ya di kompetisi Liga Indonesia yang sukses meraih hat-trick juara gitu ya. Belum pernah ada tim yang sukses meraih hat-trick ya 3 kali berturut-turut juara. Dan sebenarnya sih kalau kita lihat dari prestasi Persib saat ini, yaitu berkat polesan tangan dingin Boyan Hodak ya. Kalau saya sih ya, saya masih merasa Boyan harus tetap dipertahankan. Saya kira dia sudah paham betul kok, dia sudah tahu betul ya apa saja yang harus diperbuat oleh Persib, dan dia menjawab tantangan itu dengan prestasi. Begitu. Apa yang kurang dari Boyan Hodak? Saya pikir sampai saat ini nyaris nggak ada gitu. Dia buktikan dengan bagaimana kemudian Persib mampu bersaing terus berada di puncak klasemen seperti yang tadi saya sampaikan. Sejak pekan ke-17 atau sejak dimulainya putaran kedua Super League, Persib tidak pernah tergeser dari peringkat pertama. Nah, ini kan kalau ngomongin Boyan Hodak juga soal pemain ya. Tadi kan Bung Kesit bilang pemain nggak ada yang menonjol. Tapi pengen tahu pendapat Bung Kesit soal misalnya Adam Alis yang tiba-tiba musim ini kayak bangkit gitu. Beberapa kali dia jadi penentu kemenangan kan, baik itu di AFC maupun waktu lawan Persija. Bung Kesit melihatnya seperti apa? Iya, ini kan salah satu bukti bagaimana pendekatan pelatih terhadap Adam Alis ya. Pemain yang sebenarnya usianya sudah tidak muda lagi, tapi Adam Alis punya pengalaman. Ya. Dia punya pengalaman berkiprah di beberapa klub Liga Indonesia begitu. Ketika sebuah tim berada dalam tekanan yang begitu besar, persaingan yang begitu ketat, pemain-pemain yang memiliki pengalaman seperti Adam Alis, ketika dia mendapatkan kepercayaan kembali, dia akan muncul seperti ketika dia sedang jaya-jayanya begitu ya. Dan itu diperlihatkan oleh Adam Alis begitu. Bagaimana dia kemudian juga sukses menciptakan gol-gol penting bagi Persib Bandung. Dan itu kan buah kepercayaan yang diberikan oleh pelatih. Ketika Boyan Hodak memberikan kepercayaan penuh kepada dia, pasti ada pesan yang disampaikan oleh pelatih kepada Adam Alis begitu, bahwa kamu bisa gitu. Kamu bisa menjadi penentu, kamu bisa mengubah situasi di lapangan ketika diberi kepercayaan. Dan itu dijawab juga oleh Adam Alis, dan faktanya kita melihat bagaimana kemudian Adam Alis menjadi pemain yang begitu penting lah ya. Kalau dari jajaran pemain lokal Persib, saya kira Adam Alis adalah pemain yang saat ini bisa dikatakan menjadi menjadi bintangnya lah begitu. Selain juga ada Beckham Putra di sana ya. Tapi kita lihat bagaimana kemudian peran dari Adam Alis ketika dia mendapatkan kepercayaan penuh dari Boyan Hodak.
Nah, Bung Gesit, kalau bicara soal pemain juga nih, salah satu yang jadi banyak disorot adalah Tom Hey. Kepindahannya dari liga luar ke Indonesia ini akhirnya bergabung Persib dan tadinya adaptasinya agak sulit hingga akhirnya sekarang jadi tampil mentereng. Ini menurut Bung Gesit, apakah yang dilakukan Tom Hey ini memang udah langkah yang tepat banget meninggalkan karirnya di Belanda terus bergabung ke Indonesia dan sekarang jadi juara bersama Persib? Ya memang kalau kita lihat usia ya yang kan sudah kepala 3 ya Tom Hey ya. Kalau dia bersaing terus di Liga Belanda, memang pasti akan sulit lah ya. Pertama karena pasti persaingan di Liga Belanda kan jauh lebih ketat ya, jauh lebih sengit dan pemain harus betul-betul fresh terus begitu. Nah, saya melihat mungkin Tom Hey juga merasakan itu gitu. Makanya kemudian menurut saya tepat kalau kemudian dia memilih Persib sebagai pelabuhan berikutnya ketika dia sudah merasa bahwa sulit untuk bisa bersaing di Eropa, dia hijrah ke Persib dan ternyata di Persib kan kalau ya pemain-pemain yang biasa berkiprah di luar negeri lah di klub-klub Eropa begitu, pengalamannya kan sangat luar biasa begitu. Dan ketika usianya sudah kepala 3 tapi untuk bermain di Indonesia ya dengan teknik tinggi yang dimiliki oleh Tom Hey, dia masih sangat penting begitu ya. Dia masih akan memiliki peran yang besar dan itu dibuktikan oleh Tom Hey. Dia menjadi dirijen lah, dirijen di lapangan bagi Persib yang umpan-umpannya kita lihat penampilannya juga begitu baik, apalagi juga kemudian dia adalah pemain tim nasional Indonesia begitu ya yang cepat mendapatkan respon positif dari supporter gitu. Ya, dan ini yang kemudian membuat Tom Hey menurut saya justru semakin berkembang bersama Persib Bandung. Itu pengalaman yang dia miliki itu menjadi modal yang sangat baik ketika dia bermain untuk Persib. Nah, kan kembali lagi ke Boyan Hodak. Kalau misalnya pekan ini juara berarti sudah yang ketiga. Kalau nggak salah, ini koreksi kalau salah ya, Boyan Hodak adalah pelatih dengan gelar terbanyak di Persib 3. Apakah ada penghargaan lain yang misalnya layak nih buat Boyan Hodak? Kayak misalnya, kalau di luar kan sering kita lihat ada patung nih, patung pelatih, patung legenda, atau gate misalnya kalau di Liverpool kan ada Bill Shankly Gate. Apakah layak nih Boyan Hodak diberi penghargaan serupa nih menurut Bung Gesit? Itu tergantung manajemen Persib atau tergantung pemerintah daerah di Bandung barangkali ya atau di Jawa Barat. Kan kalau di Bandung dulu mungkin kalau kita jalan-jalan ke Bandung itu kan ada patungnya Ajat Sudrajat itu ya. Striker andalan Persib di tahun-tahun 80-90-an lah yang begitu fenomenal begitu kan. Ya apakah kemudian juga akan dibuatkan patung seperti Ajat Sudrajat? Ya bisa-bisa aja sih ya, bisa-bisa aja gitu kan. Karena memang apa yang dicatat oleh Boyan Hodak betul-betul menjadi catatan baru bagi Persib, tapi juga bagi sejarah klub-klub di Indonesia begitu ya. Setelah Liga Indonesia dijalankan gitu ya sejak tahun 90-an, di pertengahan 90-an ya. Itu kan ya lagi-lagi baru Persib yang bisa meraih juara berturut-turut selama 3 kali atau hat-trick. Nah, Bung Gesit, jelang laga Persib versus Persijap nih di akhir pekan nanti, prediksi Bung Gesit gimana nih? Persib cuma butuh paling nggak hasil imbang ya. Akankah Persib ya udah imbang aja deh, atau mereka akan jor-joran untuk meraih kemenangan di GBLA nih menurut Bung Gesit? Ya, di dalam persaingan yang menurut saya masih 50-50 lah ya. Karena kan siapapun yang jangan sampai terpleset kan begitu. Persib betul hanya membutuhkan 1 poin tambahan untuk memastikan gelar juara mereka ya. Menghadapi Persijap tampil di kandang sendiri ya, di hadapan pendukungnya sendiri di saat pesta kemenangan sudah siap untuk digelar. Ya jadi menurut saya ya Persib jangan berpikir bahwa 1 poin cukup, tidak, bahwa Persib harus fokus untuk meraih kemenangan, untuk melengkapi gelar juara mereka ya, menutup kompetisi musim ini dengan kemenangan. Jadi jangan berpikir udahlah kita main imbang aja, toh apapun hasil yang nanti bakal diraih oleh Borneo, kalau Persib main imbang tetap saja Persib juara. Saya kira tidak bisa berpikiran seperti itu ya, harus fokus tetap dengan target poin penuh sehingga hasil kompetisi musim ini bagi Persib itu menjadi sempurna. Juara, menutup kompetisi dengan kemenangan di kandang sendiri pula begitu. Betul. Nah,
kalau misalnya jadi juara, ya sudah 90% juara lah. Standar Persib musim depan ini seperti apa? Karena kan sudah 3 kali juara, sudah apalagi yang mau dikejar kan 3 kali juara gitu. Apakah musim depan mengejar yang keempat atau fokus ke Asia ini? Iya, saya kira Persib harus lebih meningkatkan targetnya ya. Kalau kemarin mereka gagal ketika memasuki babak knockout di ACL, ya sekarang mereka harus bisa meraih lebih dari itu. Begitu. Jadi jangan cuma juara di kandang sendiri, jangan cuma juara di Indonesia, tapi mereka juga harus fokus ya untuk bersaing lebih jauh lagi di ajang antar klub Asia. Saya kira ini penting begitu ya untuk menaikkan pamor Persib, untuk menaikkan nilai jual Persib ya, sehingga Persib nanti akan bisa menjadi klub yang bisa saja menjadi incaran pemain-pemain dari berbagai klub di Asia ataupun juga Eropa begitu ya. Dengan prestasi yang bisa diraih Persib di tingkat Asia, ini akan meningkatkan value mereka gitu loh. Dan saya kira ini penting begitu. Ketika mereka sudah sukses di dalam negeri, maka langkah berikutnya adalah bagaimana mereka menyiapkan diri untuk bisa bersaing lebih tinggi lagi di ajang kompetisi antar klub Asia. Nah, Bung Kesit, untuk bisa bersaing di level Asia sendiri nih untuk Persib Bandung, menurut Bung Kesit apa sih pemain apa sih yang perlu didatangkan sama Persib Bandung di musim depan? Apalagi kan mereka dipastikan udah bisa kehilangan Barba juga ya, yang akan kembali ke Italia. Menurut Bung Kesit ada nggak nama-nama nih yang kayak harus didatengin Persib deh untuk musim depan nih gitu? Ya, saya kira itu wajib lah ya. Bagaimana kemudian Persib bisa mendatangkan pemain, ya jangan tanggung-tanggung gitu kalau mendatangkan pemain yang bagus sekalian gitu kan. Oke lah, kalau dari klub-klub luar, saya tidak tahu pasti apa yang kemudian menjadi rencana dari manajemen Persib Bandung bersama Boyan Hodak. Kalau Boyan Hodak masih tetap dipertahankan. Tapi kalau saya melihat di deretan pemain-pemain asing yang ada di Indonesia lah ya, pemain-pemain seperti Peralta ya, yang saat ini menjadi goal getter bagi Borneo FC. Saya kira itu pantas untuk dilirik Persib gitu ya. Ini pemain yang menurut saya sangat luar biasa ya, pemain yang begitu mobile, pemain asal Argentina yang menurut saya sangat-sangat baik dan menurut saya pas itu kalau diambil oleh Persib. Kemudian juga misalnya dari sektor tengah misalnya ada pemain yang juga tidak kalah menariknya untuk bisa barangkali dilirik oleh Persib ya, seperti Musa Sidibe ya. Ini pemain yang pernah berkiprah bersama Persis Solo, kemudian saat ini berada di Bayangkara FC ya. Saya kira ini juga pemain yang bisa menjadi incaran Persib gitu ya. Itu diantaranya kalau dari pemain-pemain yang ada di atau yang bertebaran di Liga Indonesia. Kalau pemain dari luar ya saya nggak begitu inilah ya, nggak begitu tahu apa yang menjadi incaran mereka. Tapi pemain-pemain di barisan belakang, tengah, depan itu masih diperlukan oleh Persib ya, pemain-pemain yang punya kualitas pastinya begitu. Nah ini kan dengan misalnya Persib juara hat-trick 3 kali, berarti kan sudah 3 musim terakhir juaranya Persib. Kan ada juga kekhawatiran nantinya bakal seperti Liga Malaysia yang JDT di mana terlalu overpower lah. Menurut Bung Kesit, apa yang harus dilakukan klub-klub lain di Indonesia, terutama yang misalnya kita sebut 3 besar aja lah ya musim ini, Borneo dan Persija musim depan, untuk setidaknya mengganggu hegemoninya Persib musim depan? Ya kalau kita bandingkan dengan Malaysia dengan JDT ya yang berkali-kali terus meraih juara, tapi kan mereka atau JDT memastikan gelar juaranya ketika kompetisi belum ditutup ya. Saya kira itu tidak akan terjadi lah di Indonesia. Karena apa? Persaingannya kan begitu ketat begitu loh. Bahkan untuk musim ini saja kan kita tahu sampai pekan terakhir baru bisa ditentukan siapa ya juaranya. Artinya kan persaingan antara klub Liga Malaysia dengan Indonesia itu berbeda begitu. Di Indonesia jauh lebih ketat ya. Jauh lebih ketat. Persaingan di posisi 5 besar aja lah itu juga kan sangat-sangat menarik gitu. Dinamikanya sangat-sangat menarik untuk terus diikuti. Bahwa sekarang memang yang terlihat 3 tim yang bersaing ketat kemarin setelah Persija akhirnya tidak bisa melanjutkan perjalanannya di title race ya, di pekan ke-32 kalau nggak salah ketika Persija akhirnya harus merelakan untuk tidak bisa bersaing lagi. Tinggal Borneo dan Persib ya. Saya kira musim depan akan jauh lebih sengit ya. Tim-tim seperti
Bayangkara misalnya yang menurut saya juga punya kapasitas untuk bisa bersaing. Kemudian Persebaya yang menurut saya juga harusnya sih bisa lah. Ini tim besar begitu loh ya. Kemudian Borneo, Maluku United juga menjadi klub-klub yang menurut saya di musim depan kalau mereka serius berbenah, ini juga akan menjadi klub yang bisa meramaikan persaingan dan bisa menjadi ancaman lagi untuk Persib untuk tidak berleha-leha begitu loh. Walaupun mereka sudah meraih hat-trick, tapi untuk musim berikutnya saya pikir juga siapapun pasti akan mengalahkan Persib kan begitu. Jadi Persib ya harus lebih hati-hati. Kalau mereka ingin tetap eksis, ingin tetap berada di posisi teratas, ya saya kira mereka tidak boleh berpuas diri dengan kekuatan yang ada pada saat ini begitu. Mereka harus tetap menambah kekuatannya dengan menghadirkan pemain-pemain baru yang dirasa perlu mereka datangkan. Kan kayak musim ini kan ada beberapa pemain asing juga yang tidak produktif ya di Persib Bandung begitu. Misalnya seperti Sergio Castel, kemudian juga ada William ya kan. Kemudian juga oke lah kemarin mereka mendatangkan Kurzawa ya, tapi kan Kurzawa kehadirannya kan baru gitu di putaran kedua dan ternyata dia juga belum bisa tampil sepenuhnya begitu. Mungkin masih butuh waktu untuk Kurzawa. Jadi pemain-pemain yang tidak produktif ya, pemain-pemain asing terutama yang tidak produktif itu kan bisa dibuang dalam tanda kutip untuk kemudian mendatangkan kembali pemain-pemain yang jauh lebih punya kapasitas untuk bisa menambah kekuatan Persib di musim depan. Nah, Bung Gesit, ini mungkin bergeser sedikit nih di sepak bola Indonesia lagi. Selain Persib Bandung yang lagi ramai dibicarakan adalah soal timnas Indonesia yang kabarnya ada 6 pemain natural yang siap, pemain keturunan yang siap dinaturalisasi. Padahal kemarin gembar-gembornya nggak mau nambah pemain naturalisasi dulu dalam waktu dekat. Dan sebenarnya 6 nama ini belum ke-spill banget. Nih menurut Bung Gesit gimana, dan mungkin Bung Gesit udah ada nama-namanya nih? Ya saya mendengar gitu ya, ada beberapa pemain ya, di antara kemarin yang sempat saya dengar itu kan ada Mitchell Baker ya. Iya betul. Yang juga kabarnya masuk radar untuk dinaturalisasi. Sebelumnya juga sudah ada nama Luke Valery ya. Luke Vickery. Selebihnya saya kira masih butuh konfirmasi juga karena kemarin saya dengar info juga dari DPR gitu ya. Ternyata belum ada nama-nama baru ya, calon-calon pemain timnas yang masuk ke meja DPR begitu ya. Artinya belum ada rencana DPR untuk melakukan hearing lagi gitu ya, dengan pendapat dengan Kemenpora ataupun dengan PSSI begitu sebagai users gitu ya. Tapi kan nama-namanya memang sudah sempat beredar ya. Oke lah, terlepas dari itu saya kira kalau kemudian masih ada proyek atau program pemain naturalisasi, lebih kepada ya lagi-lagi ini kan memang Ketua Umum PSSI-nya kan masih Pak Erick Thohir gitu ya, dan Pak Erick Thohir kan memang punya program itu gitu ya. Ditambah lagi dengan hadirnya pelatih baru John Herman ya. Ternyata John Herman juga memiliki keinginan juga untuk menghadirkan pemain-pemain diaspora Indonesia ya masuk ke dalam tim nasional. Jadi sepertinya memang klop ini antara Pak Erick Thohir atau PSSI dengan John Herman. Makanya bertebaran kembalilah nama-nama yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Nah, terlepas dari itu saya kira ya program naturalisasi boleh-boleh aja begitu ya, sepanjang pemain yang direkrut, pemain yang diambil itu memang memiliki darah Indonesia ya. Jadi kenapa seperti itu, supaya ikatan emosionalnya itu ada gitu ketika pemain ini menjadi pemain tim nasional atau memperkuat tim nasional gitu. Apalagi sekarang ada target 2030 Indonesia lolos ke Piala Dunia seperti yang disampaikan juga oleh John Herman dalam wawancaranya baru-baru ini ya, bahwa dia targetnya adalah membawa Indonesia ke Piala Dunia di tahun 2030. Jadi kalau kemudian masih ada proyek naturalisasi, ya saya pikir itu adalah bagian dari upaya Herman, upaya dari PSSI untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. Tapi kan juga harus dilihat mau sampai kapan begitu. Nanti kalau misalnya Ketua Umum PSSI-nya ganti misalnya, bukan Pak Erick Thohir lagi, apakah kemudian juga programnya akan berlanjut?
atau kembali lagi gitu loh. Kita tetap mengandalkan atau akan mencari pemain-pemain Indonesia asli misalnya seperti itu. Jadi program naturalisasi yang saat ini berjalan yaitu memang bagian dari upaya kepengurusan PSSI yang sekarang di bawah Pak Erick Thohir untuk mencoba ya mengangkat prestasi Indonesia di level internasional. Kemarin kita sudah ya cukup sukses lah ketika Indonesia bisa melangkah sampai round 4 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia begitu. Walaupun gagal, setidaknya ada langkah besar yang dicapai oleh timnas Indonesia dalam sepanjang sejarahnya keikutsertaan di kualifikasi Piala Dunia. Dan ini ada tantangan baru lagi di 2030 yang tampaknya masih akan terus dikejar oleh PSSI supaya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2030. Baik, Bung Kesit. Terima kasih banyak Bung Kesit atas makasih. waktunya udah bergabung di Morning Zone hari ini Sama-sama. memberikan informasi-informasi menarik nih. Terima kasih Bung Kesit. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat Salam selalu. olahraga. Sehat selalu, salam olahraga, selamat pagi. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.